Jadi bagi yang matanya seperti mata kelelawar, masuk gereja saja menganggap dia kafir misalnya. Nah, menjustifikasi seperti itu sebetulnya larangan agama, tidak boleh. Nah, sebaliknya, barangkali kita jadi dai misalnya, ya jangan tasonuk, jangan buat-buat. Nanti buat-buat cari sensasi, misalnya, itu juga tidak boleh, larangan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Untuk konten kali ini ada yang baru, karena khusus spesial konten yang kali ini kami akan membahas tentang masalah yang trending topik belakangan ini. Jadi permasalahan yang sudah booming lah di masyarakat. Tetapi janganlah risau, kita semua akan mendapatkan jawabannya secara relevan dari guru kita Ustadz Haji Abdullah. Monggo langsung saja kita bertanya kepada beliau. Jadi begini Pak, sekarang kita akan membahas permasalahan yang lagi viral belakangan ini Pak. Jadi masyarakat awam itu sering bertanya-tanya Pak, bagaimana hukum orang yang masuk ke dalam gereja begitu Pak. Hukum orang yang masuk ke dalam gereja, orangnya itu Islam tapi masuk ke dalam gereja begitu. Apakah itu menghina agama apa bagaimana begitu? Monggo. Terima kasih. Jadi begini ya, kita menjawab tidak akan menjustifikasi atau menghukumi seseorang. Apakah masalah ini sudah kenyataan atau belum? Gini, saya sendiri ini nggak punya HP Android. Kenapa? Ini tahadus bin nikmah. Saya juga ingat dalam karya Imam Ghazali, antara lain umat Islam itu harus menghindari arojifal balad. Arojifal balad itu adalah pemberitaan yang ada di sebuah negara. Tapi bukannya berita itu tidak penting, tapi penting. Tapi yang mendengar berita itu harus mempunyai filter yang baik. Makanya ya apa itu media itu harus kita manfaatkan, kita kirim kepada masalah-masalah yang menguntungkan agama atau menguntungkan Islam. Jawaban dari pertanyaan saudara, bagaimana hukum masuk gereja? Jawaban saya, lihat tujuannya. Kalau memang punya tujuan mulia misalnya dakwah Islamiyah, ya boleh-boleh saja, asal kita tidak pindah sesembahan. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau memang itu punya tujuan dakwah Islamiyah, kemudian misalnya kita dai ya, punya kaliber masalah dakwah Islamiyah, ya baik saja. Malahan al-ahsan itu masuk kalau memang ada kesempatan. Makanya berangkat dari pertanyaan ini saya ingat dawe Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar begini, tafaqahu qabla an tasudu. Hendaklah kalian memahami agama atau memahami ilmu fikih, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang harus dilakukan oleh orang Islam.
yang sudah umur mukallaf. Itu harus tahu detail biar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Lah biasanya orang nggak ngerti itu banyak terjerumusnya daripada tidak. Namanya nggak ngerti. Tapi kalau orang ngerti, saya yakin apapun yang dilakukan itu akan cocok, akan sesuai. Ya. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dikaji ilmu fikih. Qabla an tasudu, sebelum kalian menjadi sayyid. Sayyid itu siapa? Sayyid itu adalah pemimpin agama. Kiai, ustadz, dai itu termasuk Sayyidul Islam. Kalau di komunitas orang Islam itu Sayyidul Islam, pemimpin agama. Itu harus memahami ilmu fikih dulu. Jangan fikihnya nggak tahu, ya, nggak tabahur. Ya rasanya kalau ke kelas tabahur ya terlalu jauh. Pokoknya tidak banyak tahu, sudah menjadi pemimpin agama. Maka yang dilakukan itu banyak menimbulkan fitnah. Ya saya rasakan akhir-akhir ini banyak yang dilakukan oleh para dai itu menimbulkan fitnah dalam agama. Ya mungkin kalau terjadi di masa sekarang, ini saya mendengar banyak yang langsung menjustifikasi pada seseorang yang melakukan itu. Itu sebetulnya tidak boleh juga kita masuk terjebak kepada larangan agama. Jadinya satu-satu ngerasani, itu kan dilarang jelas dalam agama. Ghibah tidak boleh, sekalipun sungguhan tidak boleh. Yang boleh kita menghadap, kasih dia nasihat, itu yang diperintah oleh agama. Nah, kalau saya memberi pertimbangan begini, masalah masuk gereja itu ya, saya pernah membaca karya Imam Al-Ghazali, namanya kitab Mizanul Kubro. Nah, apa itu kitab Mizanul Amal? Itu karya Imam Ghazali. Di sana ada ibarat begini. Fa'amma man qawiyat syakimatu. Adapun orang yang syakimahnya, syakimah di sini adalah akidah. Akidahnya kuat, akidah agamanya kuat. Wastaqarra fi nafsihi burhanuhu wa hujjatuhu. Dalam jiwanya dalil akidahnya, hujjah akidahnya kuat. Fala ba'sa alaihi bil mughalathah. Maka tidak dipermasalahkan bagi dia untuk bergaul dengan non-muslim. Apalagi kalau non-muslim di Indonesia itu jelas-jelas kafir-kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Nah ini kadang orang tidak membedakan antara kafir harbi dan kafir dhimmi, tidak membedakan. Sehingga kalau menganggap kafir sekarang ini yang ada di Indonesia ini kafir harbi, konsisten itu yang menjadi akidah dia, pemahaman dia, pasti dia akan menjadi orang yang ekstremis, radikal, karena menganggap kafir yang ada di Indonesia itu kafir harbi. Nah, sebaliknya kalau menganggap kafir dhimmi, maka akan menjadi orang yang tawasud, moderat. Karena kita kan tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir dhimmi. Bayangkan
poin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kafir dhimmi. Man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi faqad adzani, maka berarti dia telah menyakiti aku. Ini poin berharga sekali bagi kafir dhimmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasanya menjadi ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada pendapat Imam Ghazali. Bagi akidahnya yang kuat, maka boleh bergaul dengan orang kafir, masuk gereja pun boleh, asal tujuannya adalah dakwah Islamiyah. Bal ahabbu al-mukhalatoh, kata Imam Ghazali, yang lebih disukai oleh agama adalah mukhalatoh, bergaul dengan mereka. Wal isgha'u ila syubahi, meneliti, mendengarkan apa saja yang tidak benar dalam akidah orang-orang kafir itu. Karena kalau kita tidak dekat, hanya dengar-dengar saja, itu mana bisa kita tahu mana yang akidah tidak tepat tentang duha misalnya. Lah setelah kita tahu, kita bisa merajut nanti untuk membuat hujah yang lebih kuat, sehingga kita dakwah itu dapat mematahkan hujah mereka tentang Tuhan. Nah, itu hikmah daripada kita bergaul dengan orang kafir atau non muslim. Fa innal qadiro, ini lanjut Imam Ghazali, yustahabbu lahu at-tahajjum ala sofil kufar. Sebab orang yang mempunyai kemampuan akidah yang kuat, itu yustahabbu, dianjurkan, dianggap baik bagi dia at-tahajjum. Tahajjum itu ini isim masdar dari madi tafa'al. Itu antara lain faedahnya adalah litolab. Jadi artinya tahajjum itu apa? Tolabud duhul, untuk meminta kesempatan untuk masuk kepada sop mereka, kepada barisan mereka, kepada kelompok mereka. Asalkan tadi mempunyai tujuan yang baik. Tapi bagi wal ajizu yukrahu lahu dzalik, bagi yang tidak mempunyai kemampuan, jangan mendekat pada mereka. Karena takut-takut kita yang ikut mereka, bukan mereka yang malah ikut kita. Lah dari pertimbangan ini, kata Imam Ghazali, orang muslim itu banyak keliru pandangan. Kata Imam Ghazali, aktivitas orang yang lemah akidahnya dengan aktivitas orang yang kuat akidahnya itu jangan disamakan. Kalau orang yang akidahnya kuat, minal aqwiya, itu biasanya agak longgar. Jadi umpama jalan itu agak lebar. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi jangan disamakan. Makanya kita sebelum jadi dai, sebelum jadi ustadz, sebelum jadi kiai, nah, kira-kira akidah kita itu harus kuat dulu. Kembali kepada Sayyidina Umar tadi, tafaqahu qabla an tasudu, itu harus yang dilakukan oleh para pemuka agama. Sebab gini, orang itu biasanya ya awal-awal ibadah suluk itu konsisten dengan syariat dohir. Berarti ibadahnya tekun, berjamaahnya tekun. Nah,
atau ibadah-ibadah yang lain itu tekun, sehingga orang memandang, kata sebagian ulama sufi, man ro'ani bil ibtida qala siddiqon, siapa yang melihat aku ketika aku awal-awal berangkat menjadi salib, pelaku ibadah, mereka berkata, oh dia siddiq, orang yang sangat benar, sebab yang dilakukan itu sangat terukur oleh syariat dohir. Tapi waman rohani bil intiha qala zindikon, kalau setelah aku menyelam dalam urusan ibadah dohir, kemudian berhasil masuk ke ibadah batin, maka orang-orang akan berkomentar, qala zindikon, dia orang yang tidak beragama, masuk gereja, masuk sana, bergaul dengan orang kafir, seakan-akan dia tidak mempunyai agama. Itu sok-sok begitu memang umat Islam ini. Jadi Islam itu kan ideal memang, ideal. Jadi ditaruh di mana saja pantas. Karena kiblat sebetulnya, kiblat itu juga ada kiblat suratan. Ka'bah itu kiblat formal. Ada kiblat itu batin, hati ini kiblat. Jadi kalau hati mengkiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mukasyafah, dimanapun dia akan tidak terpengaruh, sekalipun di dalam gereja, karena kiblatnya sudah mapan. Walillahil masyriq wal maghrib, jadi timur barat itu semua isi Allah Subhanahu, termasuk di dalam gereja, karena kiblat spiritualnya, kiblat batinnya, kiblat hatinya itu sudah isi dzikrullah. Jadi tidak apa-apa bagi orang yang seperti itu masuk ke gereja, apalagi tujuannya adalah dakwah Islamiyah. Nah itu, jadi itu tadi poin ya, aktivitas orang yang lemah imannya dengan aktivitas orang yang kuat imannya itu jangan disamakan. Sehingga orang kalau memandangnya sama antara orang yang lemah imannya dan yang kuat imannya, sehingga kadang orang yang kuat imannya itu disangka fayudhonnu anna dzalika tahawunun bil ibadah. Jadi masuk gereja itu seakan-akan dia tahawun, memainkan ibadah atau memainkan agama atau sembrono dengan hukum agama. Kata Imam Ghazali, wahai hata bidzalik, jauh sekali kalau orang yang imannya kuat terperangkap kepada tujuan seperti itu. Mereka tidak mungkin mempermainkan agama. Tapi yang benar kata Imam Ghazali, padzalika istighraqun. Jadi orang yang kuat masuk gereja itu dia istighraqun limuhil ibadah. Boleh dikata dia tenggelam atau seluruh menyelam limuhil ibadah, pada inti ibadah, walubabiha, dan inti sari ibadah, wawoyatiha, dan puncak daripada ibadah. Akan tapi walakin ayunul khofafis ya, akan tetapi mata-mata yang bagaikan mata kelelawar,
Memandang seperti itu takillu andar kinuri syamsi. Jadi dia buta, ya, tidak bisa melihat cahaya matahari. Jadi imannya orang yang kuat itu, akuya itu kan bercahaya seperti matahari. Jadi bagi yang matanya seperti mata kelelawar, masuk gereja saja menganggap dia kafir misalnya. Nah, menjustifikasi seperti itu sebetulnya larangan agama, tidak boleh. Nah, sebaliknya, barangkali kita jadi dai misalnya, ya jangan tasonuk, jangan buat-buat. Nanti buat-buat cari sensasi, misalnya, itu juga tidak boleh, larangan agama. Biar naik daun. Biar naik daun itu jangan, naudzubillah min dzalik, tidak boleh. Ya, jadi mungkin itu pandangan saya. Jadi saya tidak menjustifikasi siapapun, tapi ayo umat Islam janganlah saling menyalahkan, saling menjatuhkan, apalagi para dai itu harus bersatu. Kasihan umat Nabi Muhammad, mereka itu harus diberi pencerahan, ya. Jangan dibencikan kepada seseorang, jangan dibencikan kepada kelompok tertentu. Itu juga larangan agama. Itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan saudara. Berarti kalau memang akidahnya kuat, meskipun masuk ke dalam gereja atau ke dalam rumah ibadah agama yang lain dengan niatan berdakwah untuk mengajak ke dalam agama Islam, itu tidak apa-apa. Baik. Bal ahabbu at-tahajjum ala sofil kufar, kata Imam Ghazali. Yang lebih disuka itu memang tahajum kata saya tadi. Faedahnya litolak, minta atau membuat strategi bagaimana saya bisa masuk untuk menyampaikan apa itu dakwah Islamiyah kepada saudara-saudara kita yang masih belum Islam. Karena mereka itu berat juga. Kenapa mereka kafir itu? Karena lingkungannya begitu lahir, bapak kafir, ibu kafir. Kita untung lahir bapak Islam, ibu Islam. Jadi dengan mudah kita menerima agama Islam. Yang tidak boleh mungkin yang buat-buat memang untuk mendongkrak popularitas masuk ke dalam gereja itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh buat-buat begitu itu. Itu yang tidak diperbolehkan dalam agama, Pak. Tidak boleh, ya. Mungkin cukup, Pak. Ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita Ustadz Haji Abdullah yang telah mau berbagi ilmu dan telah menjelaskan secara detail dan sangat detailnya. Dan kami tunggu di kolom komentar seputar permasalahan yang perlu kami kupas secara tuntas di video selanjutnya. Dan bagi Anda yang tidak berkomentar, dan bagi Anda yang mau mengirimkan komentar ataupun mengirimkan kritik dan saran kepada kami, bisa Anda mengirim pesan lewat akun resmi Pondok Pesantren Keramat yang telah tertera di dalam deskripsi video ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.